Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Saya pemateri terkait mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi AK501 menyampaikan material tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Tahap-tahap pengembangan sistem di sini ada 5. Yang pertama adalah analisis sistem, pemroses rancangan sistem konseptual, 3. Proses rancangan sistem fisik, 4. Implementasi sistem dan proses konversi, dan yang kelima operasi dan proses pemeliharaan. Selanjutnya kita ingin membedah satu-satu terkait analisis sistem. Langkah-langkahnya melakukan analisis sistem yaitu ada 4. Penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan atau feasibility study, kebutuhan informasi dan syarat sistem. Yang kedua, proses rancangan sistem konseptual. Pada tahapan ini, kerangka umum dikembangkan untuk mengimplementasikan kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Tahap pada rancangan konseptual ada 3. Yang pertama A. Mengevaluasi alternatif rancangan, B. Menyiapkan spesifikasi rancangan, C. Menyiapkan laporan rancangan ke sistem konseptual. Secara desain, konseptual desain di sini kita bisa lihat di bagian analisis sistem terbagi menjadi 3. Evaluasi sistem alternatif, setelah itu menyiapkan sistem spesifikasi desain, selanjutnya menyiapkan laporan konseptual desain sistem. A. Evaluasi sistem alternatif. Beberapa sistem tersebut mempertemukan antara organisasi dengan tujuan-tujuannya. Yang kedua, seberapa baik sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, apakah sistem tersebut cukup ekonomis. B. Menyiapkan spesifikasi desain. Dari berbagai desain sistem alternatif, harus dipilih salah satu pemilihan desain sistem tersebut didasarkan atas beberapa spesifikasi yang memuat beberapa elemen, yaitu pastinya yang pertama output, 2. Penyampaian data, yang ketiga input, yang keempat proses, prosedur, proses, dan operasionalnya. C. Menyiapkan laporan konseptual desain sistem. Di sini merupakan tahap akhir dari rancangan konseptual. Tujuannya yang pertama sebagai petunjuk awal dalam aktivitas rancangan sistem fisik. Yang kedua, untuk mengkomunikasi kebutuhan manajemen dan memakai informasi. Yang ketiga, untuk membantu menaksir apa yang mungkin akan terjadi dalam sistem. Yang ketiga, sistem fisik desain aktivitas. Di sini sistem desain fisik merupakan penjelasan secara luas dari konseptual desain tentang kebutuhan para pengguna sistem informasi yang dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana menggunakan dan menilai suatu program komputer. Secara alurnya menetapkan desain sistem konseptualnya dulu, setelah itu desain sistem fisik. Macam-macam sistem fisik. Yang pertama desain output. Tujuan desain output adalah untuk menentukan karakteristik dari sebuah laporan, dokumen, dan tampilan laporan. Selanjutnya hasil output sesuai dengan salah satu kategori berikut. Yang pertama laporan jadwal, 2. Analisis tujuan spesifik, B. Desain file dan database. Pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan desain file dan database. Yang pertama media penyimpanan. Yang kedua pengorganisasian dan akses. Yang ketiga bentuk pemrosesan. Keempat perawatan. Kelima ukuran dan tingkatan aktivitas. C. Desain input. Selanjutnya sebelum membuat desain input, terlebih dahulu tim penyusun desain mengidentifikasi perbedaan tipe data input dan metode input yang optimal. Selanjutnya desain program. Di sini ada 2 hal, merupakan aktivitas yang paling banyak memerlukan banyak waktu dalam SDLC atau penyusunan desain. Yang kedua, harus didesain menjadi sub-sub yang lebih kecil dan harus didesain dengan skema
seksama untuk mengurangi kerumitan. Yang E, desain prosedur. Di sini desain prosedur harus bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana sehubungan dengan aktivitas SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya, prosedur apa yang harus dibahas? Pertama, menyiapkan input. Kedua, pemrosesan transaksi. Tiga, deteksi kesalahan dan pembetulan. Keempat, kontrol. Kelima, neraca rekonsiliasi. Keenam, akses database. Ketujuh, persiapan output dan distribusi. Dan kedelapan, instruksi penggunaan komputer. Selanjutnya, laporan desain. Laporan ini menjadi dasar bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk pemrosesan fase implementasi. Keempat, implementasi sistem dan konversi adalah proses pemasangan hardware dan software serta penjalanan SIA. Tahap-tahap implementasi sistem. Di sini ada 3. Yang pertama, perancangan implementasi untuk menentukan tugas implementasi, jadwal implementasi, perkiraan biaya, dan penanggung jawab. Yang kedua, pengembangan dan uji coba software. Yang pertama, menentukan kebutuhan pemakai. B, rencana pengembangan. Yang C, menulis program. Yang D, uji coba program. Yang E, pendokumentasian program. Yang F, meneliti pemakai. G, melakukan installment dan digunakan atau implementasi. Yang ketiga, memilih dan melatih pemakai. Pemakai sistem perlu dilatih agar dapat menggunakan dengan benar. Secara lanjutannya tadi, yang keempat, dokumentasi. Tipe dokumentasi terbagi menjadi 3. Dokumentasi pengembangan yang berisi penjelasan sistem, salinan output, input, file dan database, flowchart program, dan hasil uji coba. Yang kedua, B, dokumentasi operasi. Penjadwalan operasi, hasil akses file dan database, alat yang digunakan, keamanan dan penyimpanan file. Yang C, dokumentasi pemakai, prosedur manual dan materi pelatihan. Selanjutnya kelima, melakukan uji coba. Sistem harus diuji cobakan terlebih dahulu sebelum dijalankan, meliputi walkthrough, proses uji coba, dan penerimaan uji coba. Yang keenam, konversi, perubahan dari cara lama ke cara baru, perlu dievaluasi. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Sebuah pos implementasi harus diarahkan pada sebuah sistem baru yang baru saja diterapkan. Alasan mengapa sistem perlu dirawat karena beberapa hal, yaitu sistem mengandung kesalahan yang dulunya mungkin belum terdeteksi sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Selanjutnya, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Dan selanjutnya mengalami perubahan lingkungan luar. Dan yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan atau upgrading. Pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, yang pastinya manajemen, akuntan, komite pengarah atau steering committee, penyusun sistem, yang terakhir analisis dan pemrogram. Mengelola siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup atau Cycle Life pengembangan System Development Life Cycle SDLC adalah model untuk mengurangi resiko ini melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan dokumentasi secara hati-hati dari aktivitas-aktivitas lama. 5 tahap dari model ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, strategi sistem, inisiasi proyek. Yang ketiga, pengembangan di dalam perusahaan. Keempat, paket komersialnya. Dan yang kelima, pemeliharaan dan dukungannya. Selanjutnya, partisipan dalam pengelolaan sistem. Yang paling atas secara alur, partisipan dalam pengembangan sistem dapat diklasifikasi ke dalam 3 kelompok, yaitu selanjutnya profesional sistem adalah analisis sistem, desainer sistem, dan pemrogram. Orang-orang ini adalah yang membangun sistem. Secara teknis mereka adalah ekspertis atau ahlinya. Selanjutnya pengguna akhir adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem yang dibangun atau users biasa disebut. Selanjutnya yang terakhir pastinya pemegang kepentingan adalah individu yang berada di dalam atau di luar perusahaan yang berhubungan dengan sistem tersebut
tetapi bukan merupakan pengguna akhir. Mungkin itu